Gaung Ki Semar. Miskin atau kaya? Miskin dan kaya, dua kata ini yang selama ini jadi fenomena hidup manusia yang belum bisa terjawab sampai sekarang. Kenapa manusia jadi miskin atau manusia bisa jadi kaya? Sudah banyak kajian tentang hal ini, dari agama atau dari ilmu pengetahuan. Kali ini teologi semu bercerita tentang hal ini dari Gaung Ki Semar. Manusia jadi miskin atau jadi kaya itu tergantung dari 5 keadaan diri yang mempengaruhi, yaitu apabila disingkat si, kon, tol, panjang. Si adalah situasi, kon adalah kondisi, tol adalah toleransi, pan adalah pandangan, jang adalah jangkauan. Kelimanya ini adalah kajian diri yang perlu diketahui manusia, karena ini yang dapat mempengaruhi cara berpikir manusia itu sendiri, yang membuat manusia itu menjadi miskin atau kaya. Untuk itu, mari kita lihat kenapa situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan ini seberapa besar pengaruhnya pada manusia. Konteks situasi atau lingkungan. Manusia dapat terpengaruh oleh situasi dari diri, lingkungan, keluarga, dan di luar keluarga seperti teman, sahabat, guru, dan lain-lain. Itu semua karena perkataan mereka yang negatif dapat mempengaruhi rasa dan pikiran manusia lain atau diri pribadi. Apabila perkataan manusia lain, entah orang tua, keluarga, istri, anak, teman, guru, atau yang lainnya, sampai dirasakan dan dipikirkan hingga sampai tersimpan di alam bawah sadarnya, maka perkataan manusia lain itu pasti akan terjadi pada dirinya. Kadang pula diri pun dapat memendam diri di dalam kemiskinan karena selalu berkata negatif dirinya sendiri. Ini dinamakan pembunuhan karakter atau bisa disebut juga konspirasi terhadap diri. Entah itu disengaja atau tidak, semua perkataan itu akan hadir di dalam alam bawah sadar pikir manusia. Perlu diketahui bahwa semua manusia, sadar atau tanpa sadar, selalu ingin menjadi nomor satu. Tidak mau orang lain lebih dari dirinya. Maka semua manusia saling membunuh karakter manusia lainnya karena ingin menjadi nomor satu. Lihat saja di dalam komunikasi di setiap perbincangan, sehari-hari resmi maupun tidak, akan selalu ada ingin menguasai perbincangan. Inilah sifat dasar dari manusia yang selalu ingin menjadi nomor satu, yang akan mempengaruhi manusia lain. Konteks kondisi atau keadaan ini adalah kondisi, keadaan pikiran dan rasanya terpengaruh atau tidak saat menerima perkataan negatif tentang diri, hidup ke depan, dan yang negatif dari manusia lain. Dapatkah diri menepis atau menolak semua perkataan dari manusia lain? Itu saat mendengar perkataan negatif tentang hidup diri ke depannya.
dan mengembalikan perkataan itu kembali kepada manusia yang berkata, sambil mengembalikan perkataan tersebut untuk mengangkat diri kebalikannya. Konteks toleransi artinya sabar dan menahan diri. Apabila manusia lain menyampaikan pendapat atau pandangan yang negatif kepada diri tentang kehidupan ke depan, manusia yang dituju harus bisa menahan diri dan sabar untuk bisa melihat perkataan itu dan harus bisa menolaknya dari rasa dan pikiran untuk mengembalikan perkataan tersebut untuk manusia yang mengatakannya. Konteks pandangan, manusia harus bisa melihat diri mau jadi apa ke depan, kaya atau miskin, dan harus menjadi dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh diri dan manusia lain. Manusia harus bisa membuang semua perkataan negatif yang baru maupun yang sudah tertanam di alam bawah sadar diri tentang kehidupan yang jelek atau negatif. Dan ingat, kehidupan diri itu yang menentukan adalah diri pribadi, bukan manusia lain. Jangan pernah mau dipengaruhi atau didoktrin manusia lain. Konteks jangkauan, jarak dan waktu atau jam detiknya, semua keinginan yang didapat, jadi miskin atau kaya, itu tergantung manusia itu sendiri. Apabila manusia dapat membersihkan perkataan negatif yang sudah tertanam di alam bawah sadar, yang didapat semenjak kecil hingga dewasa, atau yang baru, dengan menghapus semua perkataan lama dengan keinginan baru yang menjadi keinginan diri, maka semua keinginan pasti tergapai. Dari kesemuanya itu, manusia pun harus mempunyai keyakinan yang kuat dengan tidak mempunyai rasa ketakutan, keraguan, kekhawatiran, dan tidak selalu bertanya kapan terjadi keinginannya. Teruslah yakini apa yang diinginkan agar dapat tersimpan di alam bawah sadar diri yang diinginkan itu. Sebagai contoh di dalam kehidupan sehari-hari, perkataan atau candaan kata-kata negatif tentang kehidupan ke depan diri seringkali terjadi seperti, lo tuh gak bakal kaya sebab lo bodoh, keluarga lo miskin, jangan menghayal lo jadi kaya, sekuat apapun lo berusaha gak bakal kaya karena keturunan lo keluarga miskin. Gue bisa kaya gak ya? Itulah beberapa kalimat-kalimat yang membunuh keinginan diri kehidupan ke depan dari manusia lain atau diri sendiri yang berkata atau dipikirkan. Diri harus bisa menolak dan membuang jauh-jauh dari rasa dan pikiran diri. Semua keinginan yang tertanam di alam bawah sadar pasti akan terjadi, tapi harus didasari dengan keyakinan yang full, tanpa ada rasa ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran. Si kon tong panjang ini pun berlaku bagi manusia yang sudah mengalami kehidupan yang kaya. Apabila si kaya ini mendapatkan perkataan negatif dari manusia lain atau dirinya sendiri ke diri pribadi untuk kekayaannya, maka kekayaannya tidak akan selamanya atau langgeng. Perlu semua tahu bahwa manusia dilahirkan ke dunia, tujuan hidupnya hanya mendapatkan kenikmatan hidup dan kebahagiaan yang abadi. Untuk mendapatkannya, manusia dibekali ilmu
dan harta yang berlimpah yang harus diraih terlebih dahulu untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan hidup yang abadi. Jangan nyalain Tuhan lagi. Kaya atau miskin semua tergantung manusia itu sendiri. Mau atau tidaknya meraih keduanya, yaitu ilmu dan hartanya. Ilmunya ada di alam bawah sadar. Buatlah keinginan. Hindari pembunuhan keinginan dari diri dan manusia lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat.